Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trendline serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 10 Juli 2022, saya Coach Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan market dari tanggal 11 hingga 15 Juli 2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Adha tahun 2022. Semoga di hari raya kurban ini kita bisa berkumpul dengan keluarga dan berbahagia selalu. Oke. Sebelum melanjutkannya, perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer. Jadi kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang Anda terima setelah menonton news ini ya. Oke. Kita lanjut ke Oke, ini sekarang kita lihat kalender ekonomik dari tanggal 10 ya hingga 16 Juli ya. Kita lihat di sini lumayan untuk minggu ini banyak high impact ya. Kita lihat untuk hari Senin ya. Hari Senin memang kebanyakan didominasi oleh low impact ya. Jadi yang kuat itu adalah ini aja nih, Gubernur Bank Sentral Inggris ya, Bank of England ya, jam 10.15 malam ya, waktu Indonesia Tengah, Makassar ini ya. Terus kita lihat ke bawah lagi untuk hari Selasa, minim high impact ya, kebanyakan low impact. Ini warna kuning low impact, warna orange ini adalah medium impact. Nah ini Bailey juga ngomong lagi nih jam 1 malam ini ya untuk mata uang pound sterling. Nah jam 10 paginya hari Rabu ya, itu RBNZ ya, Reserve Bank New Zealand akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point ya. Ini kuat sekali datanya impactnya terhadap NZD. Nanti terus kita pantau. Jadi rata-rata semua bank sudah menaikkan suku bunganya ya sebesar 50 basis point rata-rata, karena untuk menekan inflasi yang begitu tinggi di setiap negara. Kemudian kita lihat pantau lagi jam 20.30 waktu Indonesia Tengah, waktu Makassar, CPI ya. CPI di sini mengalami kenaikan dari 1% menjadi 1,1%. Jadi naik 0,1% ya. Ini konsensusnya. Core CPI-nya masih tetap di 0,6. Kemudian disambung jam 10 malam itu kenaikan suku bunga lagi ya oleh Bank of Canada ya, BOC, sebesar 50 basis point juga ya di sini. Jadi dari 1,5 menjadi 2%. Berarti ini akan terjadi high impact di Kanada. Nanti terus kita pantau terus setiap harinya. Oke, terus di hari Kamis unemployment change sama unemployment rate ya. Ini untuk Australian dollars. Ini ada penurunan dan rata-rata ini ada penurunan ya, penurunan tingkat tenaga kerja. Ini akan melemahkan Aussie biasanya ya. Jam 20.30 malam PPI kondisinya stabil, high impact. Kemudian GDP untuk China Yuan ya, terus malamnya retail sales untuk US dollar ya. Ini diprediksi juga akan mengalami kenaikan.
Ini dari minus malahan ya, yang retail sales month of nya dari minus menjadi plus ini ya. Ini kemungkinan besar akan menaikkan, menguatkan dolar ya. Yang terakhir jam 10 ini high impact prelim consumer sentiment ya, cenderung ini menurun ya. Oke, sekarang kita lanjut ke DXY ya. DXY pergerakan dari mata uang US dollar kita pantau dulu di time frame big time frame, yaitu time frame monthly chart ya. Monthly chart kita lihat di sini price sudah menyentuh area supply ya, area supply, dan kami memprediksi bahwa area ini akan tereliminasi dalam beberapa bulan ke depan ya untuk DXY ya. Kemudian kita pantau terus untuk time frame weekly chart ya. Weekly chart sama kondisinya menguat ya kemarin ya. Setelah ini yang saya bilang warna hijau ini adalah tekanan beli yang sangat kuat dan dilanjut pada pada minggu depannya ya. Pada closing Jumat kemarin di closingnya di 106.895 ya. Dan kemungkinan besar setelah dia menyentuh area supply, kemungkinan besar price akan rebound kembali dulu ya, menuju ke area demand ya, di area berapa ini 104.5 ya. Ya sekitar, kalau di euro itu sekitar 200 pip lah ya. Terus kita pantau lagi, yang terakhir adalah di time frame daily chart. Time frame daily chart, nah ini sudah ada inverted hammer ya, dan menandakan bahwa setelah dia menyentuh area supply, price berpotensi kembali menuju ke area demand di area 105 ya, ada 105 sini. Oke, DXY sudah. Sekarang kita lanjut ke euro dollar ya. Cek ombak dulu di time frame monthly chart ya. Ya, kondisinya masih belum ada perubahan dari minggu kemarin, masih still bullish ya. Ini kondisi weekly-nya dengan target di 0.9822 yang terdekat ya untuk euro dollar. Kemudian untuk time frame weekly chart, nah price sudah menyentuh area demand dan berpotensi price akan comeback ya menuju ke area supply di 1.0477. Jadi jaraknya dari current price sekarang ada sekitar 300 pips ya. Kemudian untuk time frame daily chart ya, time frame daily chart ya, ini sudah seperti roket begini ya. Ini saya belum bisa memastikan, kemungkinan besar dia akan kena area demand ya di sebelah kiri ya, karena datanya tidak cukup, jadi saya tidak bisa menggambarkannya ya, hanya dengan sebagai asumsi saja. Dan price berpotensi kembali untuk minggu depan rebound ya, menuju ke sini, area sini. Ini ada area flip zone-nya di 1.0346. Jika kita tarik Fibonacci retracement-nya dari swing ya, dari swing sini menuju ke swing low sini ya. Nah, price berpotensi kembali ke 61,8, kemungkinan besar bodinya di bawah 61,8 dan shadow-nya sudah menyentuh area 1.0346 ya untuk minggu depan di euro dollar ya. Yang terakhir untuk time frame H4. Nah, ini sudah ada buktinya, dan ini sudah tereliminasi area supply di sebelah kiri di sini. Berarti menandakan bahwa potensi euro akan comeback ya, comeback ke area tadi ya, flip zone 1.34 di area sini ya untuk euro dollar. Jadi jaraknya sekitar 150 hingga 200 pip ya untuk euro dollar. Oke, kita lanjut ke pound dollar ya. Pound dollar kita cek ombak dulu di monthly chart, still downtrend ya. Ini exponential moving average-nya masih jauh di atas, dan target yang terdekat adalah 1.134. Nah, di sini target dari pound dollar dalam beberapa bulan ke depan ya.
Untuk time frame weekly chart, kita lihat weekly target di 1.13 sama seperti tadi monthly, jaraknya sekitar 658 pips ya untuk pound dollar. Dan kondisinya kalau di sini kita tidak bisa memantau potensi kemana harganya ya, kita harus lihat di low time frame, lebih di time frame yang lebih kecil daripada weekly, dengan target untuk weekly ke sini. Terus untuk time frame daily chart, nah di sini sudah menyentuh area demand ya, di sini area demand, dan ini ada engulfing. Ini berpotensi berubah menjadi area demand baru dan price akan terdorong menuju ke area supply ya, di area sini kemungkinan besar ya. 1.22 ya, lebih tepatnya 1.2266 ya untuk pound dollar time frame daily chart. Kemudian untuk time frame H4 1.2266, inilah di area sini targetnya, karena ini adalah satu swing di sini ya, swing high di sini, sini adalah swing low. Jadi potensi pembalikannya kalau kita tarik Fibonacci retracement ya, dari swing high menuju ke swing low di sini ya. Berarti ini adalah area 60, area golden rasionya di area di sini ya. Dan kemungkinan besar akan kembali ke sini 1.2121 area proximal lainnya ya. Setelah nyampe dari sini baru price akan down. Jika break di sini dia turun dulu ke area demand, baru dia lanjut ke 1.2266 ya. Itu yang terjauh, dan saya mungkin kurang begitu yakin ya menuju ke sini ya. Maksimal dia menuju ke sini aja ya, 1.2194. Oke, terus kita lanjut ke Aussie dollar ya. Cek ombak dulu monthly chart. Ini engulfing di sini ya. Potensi pembalikan masih tetap ada menuju ke area supply kembali dari supply ini ya. Tapi tetap ya, kita memiliki asumsi bahwa downtrend masih terus akan berlanjut di big time frame ya. Untuk time frame weekly chart, di sini kita lihat, di sini base baru maksimal dia ini akan tereliminasi ya. Dia masih di area sini ya, area supply di sini, price-nya maksimal ke 0.6999 ya untuk Aussie dollar. Kemudian untuk time frame daily chart, kalau kita lihat dari swingnya, nah ini kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari swing high sini menuju ke swing low di sini, berarti potensi pantulannya ada di sekitar 6952-an di sini ya. 6952 area golden rasionya, oh di sini, area sini nih. Tuh hilang lagi dia. Ya, kemungkinan besar price akan kembali ke area sini ya. Jadi jaraknya dari current price sekarang itu sekitar 200-an pips juga ya. Potensi pembalikan setelah menyentuh area demand di 6798, price berpotensi akan naik terus ke atas. Kemudian untuk time frame H4, kalau tadi acuannya di 0.7 lah ya, 0.7, berarti kalau kita lihat di time frame H4 kemungkinan besar price akan lari ke sini ya, ke 6970-an. Jadi masih 30 pip menjelang menuju ke 0.7, 120-an pips ya untuk Aussie dollar, karena kita ketahui bahwa sini adalah fresh ya. Fresh ya, ini sudah tersentuh sekali, ini respected, dan kemudian saja akan tereliminasi dengan target terdekat 6905 dan terus ke 6930-an ya. Oke, terus kita lanjut ke Kiwi dollar ya. Kiwi dollar ya, kita cek dulu time frame monthly, dia sudah menyentuh area demand ya. Apakah price akan balik kuat menuju ke area supply?
Saya tidak yakin karena di sini respected di sini, dan ini yang berpotensi akan tereliminasi dalam beberapa bulan ke depan. Untuk time frame H4 time frame weekly chart ada potensi pembalikan, tapi kalau kita analisis dari time frame monthly ini kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi kita harus menuju ke time frame daily chart ya. Nah, time frame daily chart sudah kelihatan bentuk swingnya dengan target terdekat. Di sini kemungkinan besar price akan naik dulu ya. Naik dulu menuju ke 0.63, dari 0.63 baru price akan drop lagi ke 61 ya. Nah, itu analisis berdasarkan teori supply demand imbalance. Nah, untuk time frame H4 di sini sudah engulfing, di sini sudah tereliminasi, berarti price berpotensi melaju ke 0.63 ya di area sini. Setelah dari sini baru price akan drop lagi ke bawah ya. Oke, lanjut kita ke indirect currency, yaitu dolar yen ya. Dolar yen monthly chart masih still uptrend ya. Jadi jangan dilawan dengan buy, jangan dilawan dengan sell. Nah, ini untuk time frame weekly juga masih begini, gerakannya sempit sekali ya, sideway up. Untuk time frame daily kelihatan kemungkinan besar price akan masih sideway ya untuk minggu depan, dengan catatan di 136 atau 137 tereliminasi, berarti akan melaju kuat ya ke atas ya untuk yen. Nah, ini dia belum menyentuh area demand, kemungkinan besar price akan balik dulu ke area demand di sini. Jadi masih bolak-balik lah ya yen ya, belum ada gerakan yang pasti ya yang begitu kuat. Oke, terus kita ke dolar luni. Nanti hari Kamis akan dirilis kenaikan suku bunga. Berarti impactnya terhadap Kanada biasanya kalau naik suku bunga biasanya menguat ya. Nah, ini kalau kita lihat time frame monthly masih still up ya, masih terjadi pelemahan di Kanada dengan target 1.4 sebenarnya di sini, area sini. Jadi kita lihat di time frame weekly chartnya di sini bahwa masih ada potensi pelemahan dari cut ya. Setelah dia membreak area di sini, cenderung dia sideways up ya ke atas, dan area ini belum tersentuh sama sekali. Ini sudah tereliminasi, berarti price untuk minggu depan berpotensi drop dulu ke 1.2730 di area proximal line dan 1.2518, lebar base nya 212 pips ya untuk weekly chart. Kemudian kita lihat ke time frame daily. Nah, ini sudah kelihatan banget ya, ada potensi drop ya menuju ke area strong demand ya di area sini 2583. jadi jaraknya lumayan, ini sekitar 800 pips ya potensi drop untuk luni ya. Kemudian untuk time frame H4, jika kenaikan suku bunga ya benar, berarti price akan bisa terdorong ke bawah dulu ya. Nanti berdasarkan time frame daily tadi di 2583, berarti memang jaraknya masih jauh ya di area sini lah ya targetnya ya, target dari luni ya, karena kekuatan dari currency-nya sendiri. Oke, terus kita lanjut ke yang terakhir, indirect currency adalah dolar Swiss. Dolar Swiss kemungkinan akan drop lagi ya ke bawah ya. Ini kita lihat di monthly time frame, dia sebenarnya secara monthly masih naik ya, masih naik. Terus untuk weekly chart ada potensi pembalikan setelah dia menyentuh area demand di sini, price akan berpotensi balik dulu ke area supply ya, ke area demand maksudnya. Kemudian untuk time frame daily chart, nah ini sudah terbentuk new base dan di sini sudah tereliminasi, berarti price untuk minggu depan dia sudah duduk di area demand di sini ya, area supply, berarti price berpotensi untuk drop dulu ke bawah karena ini fresh ya, sini fresh, berarti price berpotensi kembali lagi ke 9512 untuk minggu depan. Untuk time frame H4 ya, nah ini sudah mulai ada tanda potensi pembalikan dari harga dan price akan ke 95 ya.
jadi sekitar 200-an pips ya menuju ke area strong demand ya di sini di area 9545. Oke, kita lanjut ke gold ya. Gold mana dia gold? Ya, ini gold. Untuk gold di weekly time, di monthly time frame dulu kita cek. Nah, ini sudah tanda-tandanya nih area ini ya. Kalau kita pelan-pelan ini sudah break ya, Sebenarnya bulan kemarin juga sudah confirm downtrend di gold dengan target yang sangat optimis sebenarnya di area sini ya, 1592, lebar base-nya 1400 pips ya. Dan yang sangat maksudnya sangat orang mungkin berpikiran agak mustahil ya, tapi menurut saya inilah area yang target utamanya di 1300 ini ya. Karena di sini masih ERC sini harus ditutup ya. Jadi minimal dia memang ke area 1350-an di sini, area flip zone di sini. Jadi untuk jangka panjang, kalau untuk monthly chart dia akan melaju ke sini, area sini ya. Kemudian untuk time frame weekly chart ada potensi rebound ya, untuk di gold ya. Tapi di sini tidak kelihatan ya. Ini sudah menyentuh area demand ya, sebenarnya di sini ini saya tidak gambarkan. Nah, di sini area demandnya sudah menyentuh, ini ada area compression. Kalau di atasnya masih warna merah berarti dia akan naik dulu. Nah, ini dia tidak tersentuh. Kalau misalnya hari Senin depan ya dia membreak area ini, berarti sudah dipastikan bahwa dia akan menuju ke swing high-nya, berarti dia menuju kembali ke area 1800-an ya. Tapi terus kita pantau aja terus ya. Jadi ini cuma analisis, tetap kendali ada di tangan kita, dan ini sudah tereliminasi di time frame H4. Price berpotensi kembali dulu ke area 1731, baru dia akan naik lagi ke 1760-an ya untuk gold minggu depan ya. Dan dia cenderung akan mengejar EMA, dan setiap ada kejatuhan kalau kita perhatikan ya, drop dia selalu menyentuh EMA dulu, terus dia turun lagi ya. Ini juga dia turun ke bawah, turun menjauh dari EMA. Nah, ini EMA-nya di sini, kemungkinan besar price akan menyentuh EMA dulu. Ketika EMA-nya berubah tren ya, berarti dia berpotensi kembali ke sini ya, 1800-an ya. Kan ini adalah area strong supply ya. Karena orang menganggap bahwa ini masih udah terlalu murah sekali, berarti orang akan membeli ya, kembali ke sini. Dan di sini harga menjadi mahal ya, turun lagi ke area demand, kan begitu ya. Oke, yang terakhir adalah oil ya, oil. Kita lihat di sini monthly time frame-nya, potensi downtrend masih terus akan menghantui di oil ya. Weekly time frame-nya kita lihat di sini sudah confirm mengeliminasi area demand di sebelah kiri. Ini kita downtrend ya. Tapi kalau saya perhatikan di time frame weekly ini nggak bisa kita simpulkan, kita harus lihat di time frame daily chart. Di time frame daily chart sudah ada potensi rebound ya. Rebound maksimal dia kembali ke 111 ya, dari 111 baru price beberapa minggu ke depan akan drop lagi menuju ke area 95. Dari 95 naik lagi sini ya, cenderung dia membentuk ini sesuai dengan trend line aja gitu ya. Dia wave tapi dia down, cenderung dia downtrend ya, karena kita lihat exponential moving average-nya sudah memotong ya di sini. Terakhir untuk time frame H4-nya ke 111 targetnya, Anda boleh melakukan sell limit di area sini untuk weekly time frame-nya. Jadi kemungkinan besar Senin masih akan melaju ke 111, dan price akan setelah menyentuh area 111 price akan drop lagi menuju ke 98.89. Oke, sekian dulu mungkin analisis singkat saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap gunakan stop loss ya, money management, dan kita akan membuat satu program ya. Nanti program saya umumkan di Facebook aja. Ini
Ini lumayan buat teman-teman yang masih pemula, mudah-mudahan bisa meningkatkan income-nya ke depannya ya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Thanks for watching.